Masyarakat dan pemirsa yang ingin mengetahui lebih dalam, pertama, tanda yang paling nampak itu adalah ada pada mulutnya. Jadi mulutnya itu dia akan keluar air liur. Terus tuh. Dia terus akan keluar air liur itu kan. Selamat sore, sahabat tribunnews.depok.com. Berjumpa lagi di Depok hari ini bersama saya, Vini Rizky Amelia. Saat ini kita sudah berada di sebuah wilayah, pastinya di daerah Depok, di Jalan Boulevard Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok. Di samping saya ini sudah ada seorang pedagang sapi ya Bang ya? Yeah. Kita kenalan dulu siapa beliau dan nanti apa aja sih tips-tipsnya yang akan dikasihkan oleh mas-mas yang di samping saya ini. Yuk kenalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vin, makasih Mbak Vin. Namanya siapa sih Bang? Nama saya Mas Furkon, Mbak Vin. Iya. Oke, Mas, aku buka masker aja Iya. ya. Mas, ini kan lagi, aku manggilnya Mas, Abang, Kakak. Mas aja. Mas aja. Oke. Mas, ini kan lagi heboh nih penyakit mulut dan kuku dari hewan-hewan yang memang mendekati Lebaran Haji seperti ini. Nah, mungkin ada tips. Oh ya, sebelumnya Mas Furkon ini memang pedagang sapi khusus sapi Bima ya Mas Iya, ya? sapi Bima. Nah, yang di belakang ini nih, ini semua sapi-sapi Bima nih. Banyak tuh ya. Kalau yang mau sapi Bima, cari-cari lihat-lihat tetap bisa datang sini Mas ya. Iya. Oke. Nah, sebelum itu Mas Furkon punya informasi yang cukup penting di momen yang seperti ini ya, menjelang Idul Adha. Apa aja sih Mas, kalau kita mungkin boleh tahu tips mencari atau mungkin melihat menghindari hewan kurban yang ingin kita beli untuk Idul Adha itu, tapi terhindar dari PMK Mas. Ya. Apa aja tuh Mas? Ya, terima kasih kepada teman-teman. Sebenarnya terus terang ya, penyakit PMK ini memang bagi kita sebagai penjual atau penyalur atau penjual hewan kurban itu sangat was-was ya Mbak ya, itu kan. Jadi dari berbagai informasi dan lain sebagainya itu sangat, bahkan orang yang datang ke sini itu mereka wajib ini tanya dulu surat dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah kita lampirkan. Nah, bagi masyarakat dan pemirsa yang ingin mengetahui lebih dalam, pertama, tanda yang paling nampak itu adalah ada pada mulutnya. Jadi mulutnya itu dia akan keluar air liur. Terus tuh. Dia terus akan keluar air liur itu kan. Nah, ketika keluar air liur, ini gejala awal ya. Nah, fase selanjutnya itu adalah ketika ditandai dengan keluar air liur, tetapi dia tidak mau makan. Sebenarnya bukan, setelah saya coba dalami ya itu kan, bukan karena dia tidak mau makan, tetapi di dalam mulutnya itu seperti orang yang sariawan. Ada semacam luka, sehingga ketika dia mau memasukkan rumput atau mungkin itu sakit mereka rasa. Jadi kayak kita ya gitu ya, Iya. Kalau sakit sariawan itu tuh males makan karena sakit ya. Sakit betul itu kan. Seperti itu juga ya. Itu tandanya berarti walaupun kita udah nyiapin makan rumput dan segala macam, dia nggak akan mau makan, nggak mau makan. Gitu. Itu kalau tidak ditangani dengan baik, maksudnya tidak cepat ditangani, itu bisa lewat dia. Bisa meninggal itu kan. Tapi kalau itu ditangani dengan baik, insya Allah itu akan cepat akan kembali normal lah. Artinya masyarakat awam pun bisa sebenarnya ya mencari tahu bahwa hewan yang ingin dia beli itu terserang PMK atau enggak ya, tanpa harus datang dokter, tanpa harus kita jadi dokter buat tahu dia PMK atau enggak. Berarti ciri-cirinya memang terlihat ya Mas? Iya, bisa terlihat. Nah, Tribuners, nah itu berarti kita tuh bisa kalaupun datang bisa ngeliat langsung gitu Mas Furkon ya. Iya. Tapi gini Mbak, ada memang jenis sapi yang dia ngeluarin air liur. Ada juga yang ngeluarin air liur, tetapi kalau dia masih makan itu masih normal. Maksudnya tetap keluar air liur tapi makan. Yang berbahaya adalah ketika dia sudah keluar air liur banyak, kemudian tidak mau makan
dan lemas. Nah, itu udah betul-betul bukan lagi gejala, itu udah masuk gitu. Udah pasti, Nah, ya? udah masuk. Oke. Nah, karena terus terang beberapa kasus pernah saya tangani ya, pernah saya coba dalami dan lain sebagainya. Itu saya pantau, saya awasi dan saya lihat. Nah, jadi sebenarnya penyakit PMK ini sebenarnya kalau ditangani dengan baik, Mbak Vin, insya Allah itu bisa cepat dia itu kan. Artinya butuh segera ya. Ya, Pak, bisa. Berarti memang sama kayak manusia kalau sakit harus bisa segera Iya. ke dokter biar sembuh ya. Betul. Binatang pun juga gitu. Hewan-hewan sapi juga sama kayak gitu ya Mas Iya, Furqan ya. Nah, Tribuners itu tadi penjelasan Mas Furqan memang banyak ciri-ciri yang memang bisa awam lihat secara langsung. Nah, tapi berapa lama kan ini kan kalau mungkin pedagang kan bisa ngelihat karena kan dia setiap hari nih dia bisa tahu jam makannya dia mau makan atau enggak. Nah, kalau masyarakat umum cukup dengan melihat mulutnya aja itu bisa ketahuan atau dia harus nunggu misalkan 10 menit 15 menit sampai dia makan mau atau enggak, atau dari fisiknya itu udah kelihatan Mas? Nah, jadi gini aja. Hmm. Jadi ketika mungkin mengunjungi ya itu kan Ya, melihat lah mau itu beli kan. gitu ya. Udah pantau aja paling 5 menit. Jadi suruh aja kasih makan. Ketika umpama keluar air liur ya, kemudian ada dikasih makan, tiba-tiba mungkin dia nggak mau makan atau bisa dilihat dari ciri-ciri, jadi ciri-ciri fisiknya kayak orang gini. Orang lamun dia kayak Lemes ya? gitu. Gitu. Belum sarapan kayaknya. Jadi gitu. Mas, mungkin yang kayak gini-gini juga dia, tapi bukan berarti dia yang ada di sini. Maksudnya kalau misalkan sapi-sapi itu agak kesini mungkin Mas. Yang sapi-sapi ini walaupun dia tidur tapi kan kayak ini dia tetap ngunyah gitu Mas ya. Yang kayak gitu-gitu walaupun dia tidur atau dia bersandar bukan berarti dia lemas ya, tapi dia masih tetap beraktivitas. Nah Mas Furqan, ini kan ini kan tadi sebelum ini kan kita ngobrol-ngobrol nih Tribuners. Kalau misalkan mereka atau ada penyakit PMK terhadap si hewan ini, biasanya itu disembeli atau dagingnya nggak bisa dimakan atau seperti apa Mas? Menurut beberapa sumber, saya kan jauh sebelum kasus ini kan sudah sempat mencoba menelusuri lah itu, mempelajari berdasarkan informasi baik dari dokter hewan, kemudian beberapa jurnal dan situs berita yang saya buka, itu masih bisa dikonsumsi. Itu yang saya dapatkan itu kan. Nah, sehingga bagi masyarakat sebenarnya nanti mungkin bisa dicek kembali ya. Bukan ini tapi karena dia memiliki atau bidangnya di sini mencari tahu ya Mas ya. Sedikit informasi bahwa hal itu tuh bisa aja, tapi Tribuners juga bisa harus nyari informasi yang lebih tepat pastinya. Tapi gini Mbak Vin, sebenarnya sekali lagi saya pertegas ya, kasus PMK ini sebenarnya tidak menjadi kekhawatiran yang serius bagi masyarakat. Asalkan yang pertama ditangani dengan baik, entah itu dari pemberian vitamin. Terus terang di kandang kita, karena kita punya salah satu mantri kesehatan khusus ya, mantri kesehatan hewan ya. Jadi ketika ada gejala seperti itu langsung kita tangani, pokoknya kita betul-betul treatmentnya itu lebih dini. Jadi setiap 24 jam pagi sore itu kita cek. Sehingga alhamdulillah sampai sejauh ini itu kan di kandang kami ini itu alhamdulillah sudah sehat dan sedemikian rupa treatmentnya ya, itu buat kan bisa menjaga fisik dan kesehatan dari hewan kurban ini ya. Oh gitu. Nah Mas Furqan, ada lagi nggak sih mungkin yang perlu diperhatikan sama pembeli nih, calon pembeli atau Tribuners nih yang pengen beli? Ada lagi nggak sih yang misalkan kekhawatiran atau mungkin cara-cara untuk bisa membeli hewan yang memang tepat gitu? Kuku. Kan PMK itu kan penyakit mulut dan kuku ya. Nah, jadi kan kuku biasanya mungkin agak luka, agak sakit, sehingga ketika jalan itu dia agak maksudnya kayak agak pincang itu kan. Tapi sekali lagi kalau cepat ditangani dengan yang baik lagi bisa ditangani itu kan. Saya terus terang bukan saya ini ya. Ada saya tangani itu kan bukan di sini ya, itu kan jauh sebelum ini datang, sejak mulai kasus ini saya pernah menemukan kasus gejalanya seperti itu.
Nah, akhirnya kita coba itu fase recovery-nya itu sekitar 3-4 hari. Jadi kalau ditangani itu 3-4 hari itu udah bisa di ini tuh. Jadi Si hewannya ini lagi. jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari itu dia udah akan kembali normal, asalkan sekali lagi ditangani dengan baik, dikasih vitamin atau mungkin antibiotik. Mungkin itu dari saya juga melihat dari teman-teman dokter hewan lah itu, sehingga saya agak sedikit tahu tentang hal itu. Cepet ditanganin, intinya sih itu ya. Iya. Sama deh pokoknya pemirsa juga Tribuners juga, hewan ini juga sama dengan kita manusia, bahwa kondisi kalau nggak fit ya memang harus cepet ditanganin, cepet diobatin ya. Tapi emang yang paling lama itu adalah obat hati. Kalau ada sakit hati itu agak lama obatnya Mas ya, agak sembuhnya lama tuh Mas ya. Jangan sungkan. Oke, Tribuners, dari sekian banyak ini, apa sih mungkin yang kekhawatiran dari pedagang sendiri terhadap adanya PMK ini, Bang? Iya, jadi terus terangnya Mbak Vin, kami dengan kasus PMK ini sangat betul-betul dirugikan. Nah, kenapa kami dirugikan? Terus terang, ketika Jawa Timur kemarin itu ditutup total ya, lockdown kan. Jadi kami dari Bima itu biasanya total keseluruhan sapi Bima yang masuk di Jabodetabek itu Mbak Vin, tahun lalu itu 12.500 ekor. 12.500 Iya, ekor. tahun lalu ya. Jabodetabek Itu kan. Nah, tahun ini targetnya itu Mbak Vin, itu sekitar 17.000 lebih. Cuman karena Jawa Timur tidak bisa masuk, tidak bisa, kan kita kan biasa lewat pakai truk ya, pakai tronton, itu ditutup. Nah, semua lewat jalan lewat laut, yaitu pakai tol laut, sedangkan satu kapal itu cuma 500 ekor. Akhirnya di kampung itu banyak sapi yang tidak bisa datang karena pembatasan itu. Nah, bahkan terus terang Mbak Vin, seharusnya di kandang saya ini, di kandang kita ini itu 100 ekor. Sekarang hanya 30 ekor. Kenapa nggak bisa? Pertama, karena satu CV atau ekspedisi itu hanya 30 ekor untuk di kapal, maksudnya jatahnya. Gara-gara PMK ini? Gara-gara PMK. Sebelumnya itu bisa lebih dari 100 Mbak Vin. Karena kita bisa lewat jalur darat juga. Nah, kalau tidak ada kapal kan kita bisa lewat jalur darat. Kemudian kedua, yang paling membuat kita prihatin, biayanya itu Mbak Vin. Biasanya kita tuh paling tinggi untuk nyewa itu 1.200.000 paling tinggi ya. Sekarang sampai 1.800.000. Itu dari penyewaan dari mana? Penyewaan, dari Bima ke iya, satu ekor sapi. Oh, satu ekor Satu aja? ekor sapi. Itu yang membuat sehingga terus terang sangat membuat petani khusus di Bima itu betul-betul tahun ini di samping PMK tapi berat di akomodasi atau modal. Makanya sekali lagi mungkin kami minta perhatian khusus terhadap pemerintah agar betul-betul, karena setiap tahun terus terang Mbak Vin, tidak hanya kasus PMK, jadi setiap tahun masalah armada di Bima itu selalu menjadi perdebatan di Bima itu. Makanya mungkin ini bisa diperhatikan mungkin. Artinya berarti memang pedagang juga cukup mengeluarkan biaya banyak, lebih banyak betul, ya. Betul. Tapi itu meningkatkan, bikin naik harga nggak sih? Iya, penjualan? terpaksa kita harus naikin harga. Ya? Karena kasus PMK ini? Kasus PMK dan tadi itu. Ya. Berarti kalau dia datang bisa dari darat, bisa dari laut juga nih kalau dari Bima. Itu biasanya berarti satu ekor 1,8 naiknya sekitar 500.000. 500 sampai 600 lebih. Kalau proses jualnya, harga jualnya, Mas jual ke pelanggan naik juga nggak? Ya sebenarnya dilematis juga Mbak Vin, terus terang ya. Kita menjual dengan harga sesuai seperti tahun lalu ya. Di satu sisi kita modal agak berat. Di satu sisi ketika kita menjual dengan harga yang di atas, ya pelanggan kita pada bukan ngomel tapi ya kok naik sih Mas, itu kan itu yang buat dilema itu. Akhirnya kita ya terpaksa, meskipun hanya keuntungan sedikit ya sudahlah, yang penting kita bisa menjual hewan kurban kita. Padahal terus terang itu hampir sebulan itu masyarakat petani Bima itu harus nginap di sini. Itu berarti ketika proses ini kan PMK memang adanya itu kan tahun ini nih, maksudnya udah mau mendekati Idul Adha tiba-tiba jebret gitu kan langsung PMK. Itu dari masyarakat atau petani Bima sendiri seperti apa untuk nanti ke Jakarta gimana nih, ada kekhawatiran nggak sih Mas? Ada banyak yang nggak datang.
Oh, Sekali lagi banyak, petaninya? iya petani ada Oke. banyak yang nggak datang itu kan. Nah petani yang datang ini ya petani yang ibarat kata itu mereka sudah tawakal lah itu kan. Maksudnya pertama gini, kita kan minjam uang di bank, Mbak. Untuk modal beli sapi ini kan kita minjam uang di bank. Lah kalau kemudian sapi kita nggak datang tahun ini, berarti kan kita harus tutup uang di bank tahun depan. Nah berarti kalau kita jual dengan harga di Bima ya itu kan min dong itu kan. Yes. Makanya sudah kita terpaksa datang di Jakarta ini dengan dengan ikhtiar, dengan kasus PMK yang datang sama seperti tahun lalu kan Covid. Jadi apa yang dihadapi oleh petani Bima tahun lalu dengan Covid yang semakin meningkat di saat itu hampir sama. Tapi mau tidak mau ya karena tadi kita sudah minjam di bank, kemudian kita udah rawat berbulan-bulan dan lain sebagainya, ya sudah kita datang dengan keikhtiar kita, ya urusan kemudian laku dan tidak itu yang penting kita udah ikhtiar itu kan. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Iya. dari Mas Furkon nih. Ya, saya sih hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir sebenarnya terkait dengan sapi-sapi yang terkena PMK ini. Karena saya punya pengalaman di sini, jadi kalau ditangani dengan baik, insya Allah tidak menjadi hal yang kita takuti lebih serius sebenarnya itu kan. Nah sehingga jangan sampai kekhawatiran kita berlebihan sehingga kita tidak mau berkurban itu kan. Ini kan salah juga kan itu kan. Nah makanya sekali lagi seperti yang saya bilang dari awal, kenali dengan baik itu kan, meskipun terindikasi kena mungkin salah satu kandang tapi masih ada waktu untuk penyembuhan lah itu kan. Nah itu sih mungkin Mbak Vin. Nah, antara ibadah tapi takut, tapi ya emang harus dilakukan karena emang Iya. udah kewajibannya Betul. umat muslim juga ya. Bukan kewajiban, fardu ain kalau nggak salah. Ini Mas Furkon ini berapa S3 ya Mas ya? Apa? Iya, Lagi disertasi. Iya, lagi nyelesaikan disertasi di kandang sambil. Dosen disertasi sambil di kandang sapi, luar biasa Mas Furkon. Asli Bima? Asli Bima, Asli Mbak. Bima. Bagaimana Mas? Saya di Bima Wira Sangyang. Oh, berarti namanya Mas Furkon Sangyang. Nah, ya Furkon Sangyang. Bisa aja, Mbak Vin. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Sekian acara ngobrol-ngobrol kita, tips-tipsnya yang disampaikan sama Mas Furkon. Jangan kemana-mana. Kita setelah ini akan membahas lebih jauh lagi apa sih perbedaannya si sapi Bima dengan sapi-sapi yang lainnya. Tapi setelah yang berikut ini ya kita akan kembali lagi. Terima kasih banyak Mas Furkon Iya, Mbak untuk Vin. waktunya. Selamat sore Tribuners, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.